お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 596 kita diperlihatkan pada Toto Lampard yang akan melampiaskan kemarahannya pada sang pengendali cinta Pepe Wakabrada. Well, tanpa menunggu waktu lama sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 597 ini memperlihatkan Pepe yang sebelumnya telah terpental jauh akibat terkena pukulan keras dari Kensei. Saat itu pula, tanpa dia duga, di depannya kini telah hadir sosok Lily yang menghadang dirinya dengan tatapan yang sinis. Sambil berjalan mendekati Pepe, Lily pun mempertanyakan alasan Pepe yang sebelumnya sempat berniat membunuh dirinya beserta kawan-kawannya. Seolah ingin menghukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Pepe tersebut, kini Lily pun tampaknya akan segera menghabisi Pepe yang tengah merengek memohon ampunan. Terdengar saat itu suara Pepe menjerit kesakitan seakan menandakan bahwa ini adalah akhir bagi dirinya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Istana Soul King, di mana sebelumnya terjadi pertarungan antara Tenjiro Kirinji melawan para pasukan Vandenrai. Terlihat saat itu Tenjiro tengah kebingungan dengan serangannya yang sedari tadi tidak mengenai Yuhava sama sekali. Bahkan di sisi lain, dengan tenang Yuhava tidak berusaha menghindar seolah tak ada serangan apapun mengarah padanya. Namun hanya saja sesaat Tenjiro melancarkan serangannya kembali, saat itu terjadi suatu keanehan pada lantai yang tengah dipijak oleh Yuhava. Terlihat lantai yang berada di sekitar Yuhava dan para pengikutnya itu tiba-tiba saja berbelok menghindari mereka. Belum sempat kebingungan itu terpecahkan, tiba-tiba saja tepat di depan anak tangga yang akan dinaiki oleh Yuhava, kini telah muncul anggota divisi 0 lainnya yang bernama Senjumaru Shutara. Sambil menyapa Yuhava yang sepertinya merupakan kenalan lamanya, dia dan para pasukannya pun segera menghadang Yuhava untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun meski telah melihat musuh baru di hadapannya, tampaknya tidak lantas membuat Yuhava berhenti untuk melangkah. Sebaliknya, dirinya tetap berjalan melewati Senjumaru tanpa sedikit pun menoleh padanya. Merasa kesal karena tidak dihiraukan oleh musuhnya, Senjumaru pun langsung menyuruh pasukannya itu untuk segera menyerbu Yuhava yang masih berjalan tanpa adanya pengawalan. Namun sama seperti Tenjiro sebelumnya, usaha dari Senjumaru itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Terlihat serangan dari para pasukannya secara mengejutkan tidak mampu mengenai tubuh Yuhava. Dan tak berselang lama, akhirnya kita pun diperlihatkan pada alasan mengapa saat itu segala serangan yang dilancarkan kepada Yuhava tidak dapat mengenainya. Rupanya hal itu merupakan perbuatan salah seorang pengawal pribadi milik Yuhava yang mampu membelokkan serangan tersebut dengan kekuatannya. Dialah Stand Leader Way The Wind yang bernama Nianzo Weizol, orang yang memiliki kemampuan membelokkan sesuatu. Sambil menyombongkan kekuatannya, dia pun berkata bahwa semua serangan yang akan dilancarkan kepada tuannya hanya akan berakhir dengan sia-sia. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di dalam ruangan rahasia milik Divisi 12. Terlihat saat itu sebuah Tenchuren yang telah dinaiki Ichigo dan kawan-kawannya telah muncul dari dalam sebuah ruangan bawah tanah. Sambil menghitung aba-aba menuju peluncuran, sepertinya saat itu Ichigo dan kawan-kawan akan segera menuju Istana Soul King untuk menyusul Yuhava yang tengah mengacau di sana. Pada awal chapter 598 ini memperlihatkan awal keberangkatan Tenchuren yang berisikan Ichigo, Sado, Orihime, dan Yoroichi. Dan sekarang hitungan mundur peluncuran Tenchuren itu kini telah sampai pada tahap pelepasan menuju tempat Istana Soul King. Namun di tengah peluncuran tersebut tiba-tiba saja datang Ganju dari arah pintu masuk mencoba menghentikan peluncuran. Rupanya saat itu Ganju berniat untuk ikut serta bersama kelompok Ichigo untuk pergi menuju Istana Soul King. Di sisi lain, Ichigo yang dikejutkan dengan kedatangan Ganju itu pun mulai mempertanyakan alasan Ganju yang bersikeras ingin ikut bersamanya. Karena menurut Ichigo, pertempuran yang akan dihadapinya di atas sana merupakan pertempuran yang lebih sulit dari sebelumnya. Namun seolah ingin meyakinkan Ichigo dengan tekad yang dimilikinya, Ganju pun kembali meyakinkan Ichigo bahwa dirinya sangat amat siap menghadapi pertempuran yang nanti akan dihadapi. Sambil berkata demikian, Ganju pun mengeluarkan selembar kertas berisikan peta Istana Soul King yang menurutnya bisa membantu Ichigo jika telah sampai di sana.
Mendengar hal itu dengan keyakinan yang tinggi, Ichigo pun mempersilahkan Ganju untuk ikut bersama dirinya menaiki Tenchuren. Kini Tenchuren yang memuat mereka semua pun dengan cepat segera langsung diluncurkan oleh Urahara menuju istana Soul King. Kemudian setelah itu, di dalam perjalanan tampaknya Orihime merasa bernostalgia dengan suasana saat dirinya pertama kali menaiki Tenchuren. Masa itu tiada lain adalah masa di mana mereka semua hendak menyelamatkan Rukia yang akan segera dieksekusi oleh Gotei 13. Selain itu, rupanya kenangan itu juga mengingatkan Orihime akan keberadaan Ishida yang pada waktu itu juga ikut bersama mereka. Dengan keadaan yang saat ini telah berbeda, Orihime pun berharap bahwa Ishida dapat segera kembali berkumpul bersama mereka seperti pada waktu itu. Di sisi lain, mendengar hal itu seolah ingin menghibur Orihime yang tengah bersedih, Ichigo pun menegaskan bahwa setelah mengalahkan Yuhava, dirinya akan segera mengambil Ishida dan membawanya kembali pulang. Kita bergeser kembali ke area pertempuran yang terjadi di dekat istana Soul King. Terlihat saat itu Weizo yang tengah diserang oleh para pasukan Senjumaru telah berhasil menahan serangan tersebut dengan cara membengkokkan pedang-pedang lawannya. Sambil menahan beberapa serangan yang berkali-kali dilancarkan oleh pasukan tersebut, Weizo pun menceritakan tentang kemampuannya yang mampu menolak segala macam hal hingga membuatnya tidak mampu disentuh oleh musuh. Bahkan selain untuk menghindari serangan musuhnya, Weizo pun mampu menggunakan kemampuannya tersebut untuk melakukan serangan kepada lawannya tanpa harus menyentuhnya sama sekali. Dan benar saja, hanya dengan mengarahkan dan mengayunkan jarinya ke arah tubuh musuhnya saja, secara mengejutkan dirinya mampu memotong tubuh pasukan Senjumaru dengan begitu mudah. Namun di sisi lain, melihat pasukannya telah terbunuh oleh Weizo, tampaknya tidak membuat Senjumaru terkejut sama sekali. Sebaliknya, dengan tenang Senjumaru justru menyuruh Weizo untuk melihat jubahnya sendiri seakan telah berbuat sesuatu terhadapnya. Dan tanpa Weizo sadari, tiba-tiba saja dirinya tengah mengenakan sebuah jubah Divisino yang baru saja dirajut oleh Senjumaru. Sepertinya jubah tersebut berhasil dirajut oleh Senjumaru di saat Weizo tengah disibukkan oleh para pasukan miliknya. Di sini kita pun diperlihatkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Senjumaru Shutara, di mana gelar Senjumaru yang didapatkannya merupakan representasi dari kemampuannya yang mampu merajut segala sesuatu dengan sangat cepat. Dan kini secara mengejutkan, rupanya jubah yang telah dibuatnya di tubuh Weizo merupakan sebuah jubah mematikan yang mampu menusuk pemakai dengan puluhan jarum tajam di dalamnya. Terlihat Weizo yang tengah memakai jubah tersebut kini mulai tumbang akibat terkena serangan mematikan yang telah menembus tubuhnya. Di awal chapter 599 ini masih memperlihatkan keadaan Weizo yang saat itu terkena serangan mematikan dari jubah milik Senjumaru Shutara. Seketika serangan tersebut tampaknya telah berhasil membuat Weizo tumbang hingga tak mampu berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain, setelah berhasil menyingkirkan salah satu penghalangnya, Senjumaru pun kini kembali menghadang Yuhava yang hendak menuju istana utama. Kali ini sepertinya dirinya merasa lebih percaya diri untuk dapat melukai Yuhava dengan serangannya. Namun mendengar Senjumaru berkata demikian, tampaknya tidak lantas membuat Yuhava gentar sedikit pun. Sebaliknya, dengan melebarkan bayangannya, kini Yuhava telah mengeluarkan para pasukan Vandenrai dari balik bayangan tersebut. Dan tak hanya itu saja, seakan tidak cukup hanya mengerahkan pasukan Vandenrai, Yuhava pun akhirnya mulai mengerahkan para pasukan elit yang dia keluarkan khusus untuk menghadapi para anggota Divisional. Terlihat para pasukan elit itu diantaranya adalah Steon Eater M The Miracle Gerard Valkyrie, Steon Eater X The X-Axis Lil Baro, Steon Eater C The Compulsory Pernida Parnkes, dan Steon Eater D The Death Dealing Askina Levar. Kemudian setelah itu, salah satu di antara mereka, Gerard Valkyrie, kini langsung melepaskan jubahnya bermaksud ingin segera memulai pertarungan. Terlihat dengan penampilannya yang seperti karakter Thor di MCU, sepertinya Steon Eater 1 ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak lama setelah itu, dengan segera Gerard pun mulai berlari ke arah Senjumaru sambil menghunuskan pedang ke arahnya. Terlihat jelas serangan cepat yang dilancarkan oleh Gerard tersebut tampaknya mampu membuat Senjumaru tertebas. Dan tak hanya itu saja, saking kuatnya tebasannya itu juga mampu menggetarkan lantai istana hingga membuat lantai tersebut hancur berlubang. Sadar bahwa lawannya ini sangatlah kuat, Senjumaru pun langsung menyuruh pasukannya untuk segera melakukan formasi Reiyo. Dan dengan sigapnya, kini dari arah atas Senjumaru telah muncul sosok raksasa berwarna hitam yang diduga merupakan wujud dari formasi Reiyo tersebut. Melihat hal itu, seolah ingin mencoba mengalahkan sosok raksasa di depannya, salah satu pengawal elit yang bernama Pernida pun kini mulai melakukan sesuatu untuk mencoba mengalahkannya.
Terlihat dengan wajah yang masih tertutup, dirinya mulai mengeluarkan tangannya dan langsung melakukan sesuatu terhadap wajahnya yang masih bersembunyi. Dan secara mengejutkan, sosok raksasa hitam yang sedari tadi berdiri di belakang Senjumaru itu tiba-tiba saja tumbang tanpa adanya alasan yang jelas. Entah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pernida terhadapnya, tapi yang jelas sosok raksasa tersebut kini mulai runtuh secara misterius. Sementara itu, melihat rekan-rekannya kini sudah mulai menunjukkan kemampuannya satu persatu, tampaknya hal itu membuat Lilebaro pun juga tertarik untuk menunjukkan kemampuannya kepada musuh yang merupakan anggota Divisi 0. Sambil bersiap melancarkan serangan tembakannya, Lilebaro pun mengungkapkan bahwa sebentar lagi istana akan segera musnah di tangan Yang Mulia. Bahkan menurutnya, kemusnahan tersebut sudah ditentukan sejak Yang Mulia sampai pertama kali di tempat itu. Dan di akhir panel ini, kita pun dikejutkan dengan serangan dari Lilebaro yang mampu memberikan serangan telak kepada Senjumaru. Terlihat kini Senjumaru telah tertembak oleh sebuah tembakan hingga menembus kepalanya sampai berlubang. Pada awal chapter 600 ini memperlihatkan Lilebaro tengah menatap Senjumaru yang baru saja berhasil dia kalahkan dengan tembakannya. Di sisi lain, Senjumaru yang telah tertembak oleh senjata milik Lilebaro itu kini mulai terjatuh ke lantai tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Terlihat dirinya kini telah terkapar di lantai sambil mengeluarkan banyak sekali darah dari dalam kepalanya. Sementara itu, Gerard yang melihat hal itu tampaknya langsung memarahi Lilebaro karena telah membuat jalan yang akan dilewati Yang Mulia menjadi kotor. Dengan sambil dibantu oleh Pernida, mereka pun kini langsung membersihkan tubuh dan genangan darah Senjumaru dari jalan yang akan dilalui oleh Yuhava. Kemudian setelah itu, seakan merasa bahwa sudah tidak ada lagi musuh di sekitarnya, Lilebaro pun kini mulai melancarkan tembakannya ke arah bangunan yang mengelilingi istana utama. Dan benar saja, dengan tembakannya yang luar biasa, tanpa ada gangguan apapun, Lilebaro mampu merobohkan bangunan-bangunan tersebut hingga hancur dan terjatuh. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Lilebaro itu merupakan hal yang sia-sia dia lakukan. Karena rupanya apa yang ditembakinya barusan hanyalah sebuah gambar dari tirai yang diciptakan oleh seorang anggota Divisi 0. Melihat hal itu tampaknya membuat Lilebaro pun menjadi terkejut dan sangat kebingungan. Terlihat dengan lantang dirinya bertanya-tanya tentang situasi sebenarnya yang terjadi saat ini. Di tengah kebingungan Lilebaro, secara mengejutkan tepat di belakangnya kini telah muncul kembali Senjumaru yang rupanya masih hidup. Di sana Senjumaru mengungkapkan bahwa sedari tadi Yuhava bersama para pasukan elitnya tengah berada di istana Shocking yang palsu. Karena istana Shocking yang asli saat ini tengah disembunyikan dengan aman oleh Ichibe Hyosube. Sementara itu, seolah tidak terima dengan hal itu, Lilebaro pun secara membabi buta langsung melancarkan serangan ke segala arah demi menemukan istana yang asli. Namun sayang, usahanya tersebut mampu digagalkan oleh munculnya pohon kayu yang tiba-tiba saja tumbuh menghadangnya. Rupanya kemunculan kayu yang terus tumbuh di sana adalah ulah dari salah satu penjaga kerajaan yaitu Kiryu Hikifune. Sambil bersembunyi di balik salah satu pohon, Kiryu mengatakan bahwa dirinya akan membuat sebuah sangkar yang besar. Dan benar saja, kini pohon-pohon kayu yang terus tumbuh itu perlahan mulai berubah menjadi sebuah kurungan kayu raksasa hingga berhasil mengurung Yuhava bersama para pengawalnya. Di sana Kiryu menjelaskan bahwa kurungan tersebut tidak akan pernah dapat dilewati oleh para lawannya itu. Karena bagaimanapun juga kurungannya itu akan terus tumbuh hingga tak ada lagi jalan keluar. Selain itu, meskipun kurungan tersebut ditembaki dengan senjata milik Lilebaro, kurungannya itu tetap tidak akan bisa ditembus dan malah akan tumbuh dengan lebih cepat. Kemudian di tengah kejutan yang diperlihatkan oleh Kiryu, tepat di depan para stand leader kini telah muncul anggota Divisi 0 lain yang tiada lain adalah Otsu Nimaya. Terlihat saat itu Otsu telah datang dengan membawa sebuah Zanpakuto andalannya yang berada di dalam sebuah wadah berisi air. Dengan gaya khasnya yang nyentrik, kini Otsu pun mulai mengambil Zanpakuto tersebut dan langsung mengacungkannya ke arah para stand leader. Sebagai anggota Divisi 0 yang sudah menciptakan banyak sekali Zanpakuto, Otsu pun kini dengan percaya diri telah bersiap memulai pertarungannya melawan para pasukan elit milik Yuhava. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira seperti apakah kelanjutan pertarungan yang akan terjadi antara anggota Divisi 0 melawan para pasukan elit Yuhava? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.